Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. 1. Meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. A. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya nama yang merupakan bentuk jamak, dan al-isma adalah bentuk tunggalnya. Al-husna itu sendiri artinya yang paling baik. Secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik atau terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencangkup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Dalil nakli tentang Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat tentang Asmaul Husna. Di antaranya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. C. Pembagian Asmaul Husna ditinjau dari maknanya. Berdasarkan maknanya, Asmaul Husna terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, asma-asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Al-Hayyu, Maha Hidup. B. Al-Alim, Maha Mengetahui. C. As-Sami, Maha Mendengar. D. Al-Basir, Maha Melihat. E. Al-Qawi, Maha Kuat. F. Al-Aliyu, Maha Tinggi. G. Al-Aziz, Maha Mulia. H. Al-Qadir, Maha Kuasa. 2. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan sifat perbuatan. A. Al-Khaliq, Maha Pencipta. B. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. C. At-Tawwab, Maha Menerima Taubat. D. Al-Ghafur, Maha Pengampun. E. Ar-Rahim, Maha Penyayang. F. Al-Afu, Maha Pemaaf. 3. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan yang tidak pantas dan layak bagi keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaannya. A. Al-Quddus, Maha Suci. B. As-Salam, Maha Selamat. 4. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk kelompok ini adalah A. Al-Majid, Maha Mulia. B. Al-Hamid, Maha Terpuji. C. As-Samad, yang bergantung padanya seluruh makhluk. D. Al-Azim, Maha Agung. Yang kedua, makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan. Yang pertama, A. Al-Karim, yang Maha Mulia. Implementasi dalam kehidupan seorang muslim yaitu menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Yang kedua yaitu bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Yang ketiga, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga
selalu menepati janji yang diucapkan. Yang keempat, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Dan yang kelima, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang B, al-mu'min, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Implementasi dalam kehidupan seorang muslim, yaitu yang pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakannya yang dapat merugikan orang lain. Kedua, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Yang ketiga, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan yang keempat, mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. C, al-wakil, yang mencukupi dan menjamin. Implementasi dalam kehidupan seorang muslim, yaitu yang pertama, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon penjagaannya di dalam agama, dunia, dan akhirat. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat kepada manusia. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. 3. Cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Yang pertama, mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Dari sini kita mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk zikir setelah melakukan sholat fardu dan bagian dari bacaan doa yang dilantunkan seorang muslim. Yang keempat, menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikan hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Dan yang kelima, yaitu menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Seseorang yang sudah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupannya, maka akan memperoleh hikmah. Diantaranya adalah 1. Memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Yang keempat, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam dan sosial. Yang kelima, menumbuhkan sikap raja, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah.